Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahn وافتح علينا معرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah mantang memberikan kepada kitanya berbagai macam nikmat dan karunia. Di antara nikmat yang paling raya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Atih dua dasar nikmatnya kehlah, maka dengan izin Allah kitanya kalih terlaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sembahyang maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam hana dua sabi-sabi kita kirim kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah nabagitanyo daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari alam menyembah bate, patung, Allat wal Uzza kepada alam menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian selawat dan salam hana dua sabi-sabi syid kita yang kirim kepada para sahabat dan keluarga beliau sekalian yang telah seiring sebahu sayun selangkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan kepada Abu Imam Syekh Masjid selaku ayahanda rohani kita yang bersama. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan kepada gure-gure, abu-abu, para alim ulama, para cendekiawan yang nadi kemasjidan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala-Nya. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa ji leh maghrib tanyo tak duduk, tak berangkat, tak biasa. Maka ingat panitia masjid gekennya ustaz daripada kita yang tak duduk tawo pitanggung pakiban manya tak pegat pengajian baca apa mana. Nah, maka berangkat dari Sinan, maka dengan mengucapkan bismillah pergi tates saja ketih. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah, nya pengajian hana serius-serius tahap nya pengajian cid gelanto tanya duduk oleh maghrib. Nah, cuman hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun di biasa ji pengajian di masjid-masjid, di menasah-menasah biasa yang dikaji adalah pembahasan fikih biasa ji tentang sembahyang, puasa, zakat. Tapi untuk mengawali pengajiannya lun rasa beleta mulai fikih, karena fikihnya pembahasannya agak keruh. Nah, jadi kita mulai yang lemik-lemik ile, lemik-lemik dile, yang sederhana-sederhana ile, sehingga kita ketika kaman tab untuk tabut itu baru tabut fikih.
Dan punya fikih memang ada guru-guru lain yang lebih pakar dalam masalahnya. Hadirin dirahmati oleh Allah, maka tinggal ulun tuan untuk getanyo baca sebuah kitab daripada Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi, dengan nan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 buah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. 40 buah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Bahkan 40 buah segala masa Imam Nawawi, karena ulama-ulama yang lain yang dikumpulkan 40 buah hadis. Nah, sebagian hadis bercerita tentang jihad, nah sebagian bercerita tentang muamalat, jumlahnya 40 buah. Sebagaimana kita tupu bahwasanya hadis-hadis Nabi biasanya dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis khusus. Misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, kemudian Muwatta Imam Malik dan lain sebagainya. Tapi yang kitab rai-rai tak, Sahih Bukhari sampai menjilid-jilid, kemudian Sahih Muslim pimenanci, Sunan Tirmidzi lagi anci, Musnad Imam Ahmad pula juga. Maka karena kitabnya kitab tebal-tebal, sehingga jarang orang baca. Karena tebal, behan tak baca, mutablo mungkin handro. Karena ia tu hati tekalan tebal dah. Jadi berangkatlah ulama-ulamanya memilih 40 buah hadis yang kira-kira mewakili hadis-hadis yang lain, yang ribuan. 40 buah hadis yang mewakili hadis-hadis yang lain. Supaya mudah untuk kita baca sigaga. Kita baca, kita murajaah, karena sesuatu mereka mudah kasimpul yang kamangat bak baca. Kemudian pertanyaan, pakan 40, pakan hal 10 atau pakan hal 50. Nah, nyo berangkat dari sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah mengatakan, man hafidha ala ummati 40 haditsan, barang siapa di antara umatku yang menghafal 40 hadis, 40 buah hadis, 40 buah kalam Rasulullah yang tahafai, dumtah aja 40 buah. Min amri diniha, tapi tentu yang berhubungan dengan perkara agama. Ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan para ulama. 40 buah hadis. Barang siapa yang menghafal 40 hadis Nabi, maka hari kiamat akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan ulama. Hadis Sa'id Al-Khudri memang para ulama mengatakan nyu hadis dhaif. Hadis yang kita baca nyu nyan hadis dhaif. Namun dalam pengamalan hadis dhaif jet pakai dalam pengamalan. Misal hadis-hadis tentang kelebihan semayang duha, semayang tarawih, hadis dhaif je pakai. Yang penting be hadis palsu, dhaif je. Yang hanya pakai hadis dhaif apabila berbicara tentang akidah. Berbicara tentang akidah hanya pakai. Dalam berbicara akidah harus hadis sahih. Hanya pakai hadis yang lemah. Maka meskipun hadis Sa'id Al-Khudri adalah hadis dhaif, namun ulama tetap beramal. Bukti jih rame ulama-ulama bahkan sebelum Imam Nawawi yang beramal dengan hadisnya.
dengan cara nekumpulkan puluh buah hadis, netulih, nahafai dan neperno kepada murid-murid urangnya. Nah, maka berangkatlah Imam Nawawi nepilih di antara hadis-hadis yang sekian banyaknya puluh buah hadis dengan tujuan supaya mudah tahafai dan mencakupi mandum hadis-hadis yang jumlah ribuan yang dalam kitab-kitab yang tebal-tebal. Nah, namun demikian nepegah oleh Imam Nawawi lun dalam lun tulis kitabnya hana lun matbah hadis yang bunuh, hadis yang hafai puluh boh hadis, hana lun matbah hadisnya. Pakan Imam Nawawi karena nepegahnya hadis dhaif. Meskipun jeta beramal dengan hadis dhaif, lun halu pakai hadisnya. Jadi bagi bancin lun pakai hadis yang lain. Hadis dah pakai oleh Imam Nawawi. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Ini hadis sahih. Naddarallah, nepegah li Rasulullah, bercahayalah muka uruk kiamat. Naddarallahu mra'an, maka bercahayalah muka sidro-dro urang sami'a maqalati, yang mendengar hadis lun, fawa'aha, kemudian gemupum hadisnya, fa'addaha, kemudian disampaikan kepada orang lain. Disampaikan kepada orang lain lagi gedengar. Maka nepegah li Rasulullah, naddarallah, maka akan bercahaya muka orangnya singgah di uruk kiamat. Kelebihan orangnya hadisnya berbicara tentang kelebihan kita nyata dengar hadis, kemudian tak hafai, kemudian tak pegah bak goblok. Tak dengar, kemudian fawa'aha, tak kuasai, berarti je, kemudian tak sampaikan. Yang naddarallah, maka singgah uruk kiamat, maka muka urangnya akan bercahaya. Naddarah. Bahkan gure-gure di Al-Azhar, di sidihna saboh jurusan hadis, ilmu hadis. Gure-gure di sidih hadisnya nyata pegahnya sahih Bukhari tebai meno, sahih Muslim tebai, kemudian Sunan Abu Daud tebai, sampai nasi kurung boh tebai kitabnya urungnya nahafai lagi kitanya hafai Quran. Anak payah lok kitab deh. Nyan dari ubud nafai. Nyan menyatakan nyo kenang hadisnya. Goh lamoro kiamat nyo kaduh hadisnya. Menyatakan muka-muka orang yang cini kalan. Urung-urung yang gak hafai hadisnya mencahaya muka. Lam dunia beek kedih urung hitam. Urung berhitam kedih. Tapi yang hotel kalan muka mangat mencahaya. Bahkan karena hadis Rasulullah, naddarallahu imra'an sami'a maqalati, Allah nejuk cahaya bagi orang yang mendengar hadis lun kemudian disampaikan. Jadi perkara dengar kemudian menyampaikan hadisnya bukan perkara biasa. Nyo adat yang berlangsung dari masa sahabat awal. Dari masa sahabat bersambung sampai uronyo nyo adatnya manteng berlangsung di Mesir, di tempat-tempat yang lain, kegiatan mendengar dan menyampaikan hadisnya manteng berlangsung. Nah, maka berangkat dari semangatnya mari kita kahana baca sahih Bukhari, hana baca sahih Muslim yang terbaik-terbaiknya paling kurang 20 buah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah menyaik tafai, menyaik tingkata dengar manteng insyaallah kaji. Karenanya kamu mencakupi mandum di sana.
na fikih di sinan, na ibadah di sinan, na akidah di sinan, macam tu ina. Jadi insyaallah dengan tabaca puluh buah hadisnya, semoga le hal yang jud kita bicarakan. Kan mantang berbicara tentang hukum, tapi juga kadang berbicara tentang sikap dan perilaku getanyo dalam masyarakat yang bisa getanyo perbaiki melalui tuntunan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Hadirin jamaah sembahyang maghrib yang dirahmati oleh Allah. Sebelum getanyo baca kitab Imam Nawawi, kaje keadat para ulama ketika membaca sebuah buah kitab tamu turi le dengan pengarang. Karena punya kata turi pengarang itu kayakin teh aso. Jadi menan jino getanyo di masa jino kitab le, buku le, bacaan le, informasi le, sebelum getanyo sebelum getanyo pahami, sebelum getanyo amalkan, tacek ile, so pegah. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi lahir nibatun nartuh lebtuh sahijriah 631 hijriah. Namrtuh lebtuh satun setelah Nabi hijrah Madinah. Imam Nawawi lahir di sebuah kampung yang bernama Nawa. Makanya nan goknya Nawawi. Genis bahkan bak kampung gaknya. Nan kampung gaknya Nawa. Makanya gekeun Imam Nawawi. Nah. Dan nyo manteng tak pakai cita nyo lewit nyo. Pulau menjadi dayah-dayahnya tungku si hana taturinan tapi taturi tempat. Tungku di matang, tungku di pidi. Nah, mana? Yang menan si urarap mana? Jadi genis bahkan si dro-dro orangnya ke tempat. Jadi Nawawi nyan nisbah goknya. Nisbah karena nan kampung goknya Nawa. Nandro ke Yahya. Sampai handa turi nandro ke Yahya bin Syaraf. Nan goknya Yahya, ayah goknya Syaraf. Yahya bin Syaraf. An-Nawawi nisbah kepada kampungnya Nawa. Dipat kampung Nawanya, jino kampung Nawanya ditamong dalam negara Suriah. Toto ngan Palestina bacut. Toto ngan Palestina perbatasan Palestina. Di sinan ke nan kampung Nawa. Tapi jino hanale kampung kaji ke kota. Karena kaite tat kampungnya, icok lah nan kampungnya ipegat kenan kota. Ya, jadi jino miataja Unawa nyan kaji kota jino kenli nan kampung. Nisbah kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi umuganya hanadrib cuma 46 tahun. Imam Nawawi umurnya cuma 46 tahun. Cuma dipegah oleh ulama. Imam nyatanya kena tak baca biografi Imam Nawawi cukup le sumber. Cukup le. Puluhan, 20 atau lebih puluh. Karena orang-orang yang udip setelah Imam Nawawi mandum tulis tentang Imam Nawawi. Karena saking berat rakyat tak sumbangsih gaknya dalam keilmuan Islam. Sampai nagakan le ulama, Imam Nawawi ban ubudkan kajit ke orang soleh. Ban lahir kan. Tanya biasa lahir rakyat kena tuntut ilmu, tamamai kemudian je ke orang soleh. Gepegah le ulama, ba'd salihin, Imam Nawawi wulida wa kutiba minas salihin. Ban lahirkan kajikan yang soleh. Gepilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanya kejadian mana? Pakan mana? Karena ne ceritakan le ayah gonya. Nibak sabuh malam, Imam Nawawi terkejut ke? Terkejut ne pugo ayah gonya. Neken ba ayah gonya. Ayah nyopu cahaya terang tat malamnya. Mantang ubud.
Nekeun le ayah, cahaya apa? Hana lago? Nyo, yang kamu cahaya tanya, malaa hadad dar. Nyo pu cahaya yang kapunuh sabuh rumah tanya. Nekeun le hana ne hai. Pugo ya, pugo mak, pugo adik, pugo kakak, pugah. Nah, takalan cahaya hana urunyo kalian. Nah, ya cukup terang malam. Ternyata malamnya malam 27 Ramadan. Maka dalam hati ayah Imam Nawawi nyu malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Imam Nawawi dari Ubud kamu numpak malam Lailatul Qadar. Maka dia dipegah oleh ulama wulida wa kutiba minas salihin. Dari lahirkan kan dipilih oleh Allah untuk menjadi minas salihin. Nyan jut dapatih jahna dapatih. Atra sabab kata lagi nyan jut dapatih jun hana dapatih. Kemudian Imam Nawawi ngecok le ayah goknya. Karena ni bak sabahuro Imam Nawawi tengah nemain-main. Nyo walaupun tak pegah mono je tapatih hanya tapatih tapi nyo metulis dalam kitab sejarah. Ni bak sabahuro Imam Nawawi tengah nemain-main di lin rumah. Eja anak mien dipaksa mi istilahnya mek mulai atau mek mula. Pegah mono ilu halun tim. Halun main ilu ditarik pakai memolah hanggete mengoyan. Jadi orang teh hanggetenya pubut ternyata yang enggak baca Quran sidro. Dari ubud kan aneh Imam Nawawi. Ana mil-milin di main, goknya dipaksa hanggete main gua. Tapi pakai banci kata ijak ngon enggak nyan ya. Enggak ngecok Quran ge baca. Cahna gala main dari ubud. Sehingga ni bak watayan nekalan le sidro ulama nekeun lah hati goknya nyo anaknya mutuah dari. Dan merempok oleh ulamanya kepada ayah gayan nekeun wahai drone tungku Yahya nangoyan syaraf tungku syaraf nyo anak drone nyo mialun kala nyo anak mutuah. Netulung didik bugat nujuk pendidikan bupah. Nyo mialun kalen nyo anak mutuah insyaallah. Maka necok oleh ayah goknya ketika umur 17 tahun sebelumnya kana hafal Quran Imam Nawawi. Nepegah li ayah Imam Nawawi na hafal Al-Quran sebelum balik, sebelum melampau. Berarti sekitar umur kurang 10 tahun. Imam Nawawi kalih hafal Al-Quran. Ketika Imam Nawawi berumur kurang 11 tahun, necok li ayah goknya neba dari kota Nawa karena Nawanya gampung di sini. Necok neba ke deh Damaskus, kota. Jadi menjadi Arab keilmuannya di kota kan di kampung. Menan di Damaskus, menan di Mesir Mesir keilmuan di kota Kairo. Di sinan Masjid Al-Azhar, di sinan Universitas Al-Azhar, di sinan gure-gure raya. Meskipun urungnya lahir di perkampungan, tetapi ketika genuk tuntun ilmu kota gitu. Menansi di Damaskus. Necok Imam Nawawi dari Nawa nepu juk pendidikan kena Damaskus di sabuh madrasah Nanjih Ar-Rawahiyah. Madrasah Ar-Rawahiyah. Di sinan ke Imam Nawawi nutuntut ilmu. Tapi coba takalan pakiban Imam Nawawi teh nya istilahnya tak intat anu pesantren atau tak intat anu budaya. Main teh kan dilakewo biasa, lakewo 2 orang tak intat kapaya tak tunglom gede. Takalan pakiban Imam Nawawi. Napegah le Imam Nawawi wa baqitu nahwa sanataini lam adha jambi ilal ard. 2 tahun lun di pesantren di dayah hanalun lam adha jambi ilal ardi nyoruang hana tepeh dekai tapi ni belajar sampai na yang pegah menyaga ke siradu laju nyan 2 tahun phone
Jadi anak-anak kita nyo mia tajuk pesantren nyan bak pun dagala. Menyebak pun mapui insyaallah. Tapi nak cit yang mapui bak ujung, nak salah. Ya. Wa baqitu nahwa sanataini lam adha' jambi ila al-ard. Dari Imam Nawawi memang dari drog semangat belajar luar biasa 2 tahun hana geih. Lam adha' jambi ila al-ard. Nyokan pelebih-pelebih. Hana geih ke. Kemudian Nagya MMN wa kana quti fiha jirayatul madrasah. Madrasah rawahiyah jamun pesantren yang dipegat oleh pemerintah. Dipegat oleh pemerintah atau dipegat oleh orang kaya. Tapi kan ke bisnis. Ke wakaf. Ke pedang pesantren. Ke pedang tempat pengajian. Menyakan ke pedang le pemerintah, pedang le orang kaya. Akan tetapi kan ke bisnis. Anak mi jangan anja abut mandum gratis, makanan gratis, segala macam gratis, gure yang semubut digaji. Digaji save hana payah debit di sana. Cik but semubut tetap. Maka jih ni bawaan ilmu pengetahuan cukup berkembang. Pakot karena gure hana bikin untuk gak tebi ulua. Save di sana. Igoknya buat ge semua buat ge mutalaah ge tulis ge semua buat ge mutalaah ge tulis. Jadi murid hotel perle ke gure hana itu pun yang banyak tinggal ketok pintu rumah itu nyo gure pu hana tu bit di sana. Gure Imam Nawawi nal hedro ban hedro nya 20 tahun hana tebit dari madrasah rawahiyah ci dalam tabi-tabi. Jadi mi ada kalan-kalan. Pakan Imam Nawawi sampai hebat lagi ya. Yang pertama dari drog, kemudian lingkungan ni bak watanyan mendukung. Lehedro guregan ulama-ulama raya hana getebit dari madrasah rawahiyah, cik di dalam habis-habis. Jadi Imam Nawawi ne belajar ne tumulih leh gedulih gepkalan bak gure pu butoynya gure butoy, yang kemenan but. Dan Imam Nawawi hana ne tebit sampai yang melinggai ke. Sampai 26 tahun di sana di madrasah ar-rawahiyah. Kecuali kita tebit-tebit untuk kesemubut di madrasah yang lain. Jadi Imam Nawawi hana tebit-tebit. Wa kana quti nebegah. Jadi pun pajuh wahai Imam Nawawi, lun pajuh jirayatul madrasah. Menya kendaya bu bak dapu. Hana bu bulua, hana bu blo bu goreng ilua hana. Bu yang naik dapu umum yang kenyang pajuh. Wa kana jirayati qutul madrasah. Datang yang baik menoi pu hae ne kon. Karena bu yang bak dapu umumnya nyan bu halu. Karena yang bu wakaf. Yang ilua kau tente lo. Hang pajuh. Karena Imam Nawawi ma'ruf go nyan hana ne pajuh makanan dari Syam saboh. Boh apel handok pajuh, boh anggur handok pajuh. Pu hae ge kon. Ya ge takut ruh harta haram. Nepegah le Imam Nawawi pakan hana nepajuh nepegah le Imam Nawawi lun hantom lun pajuh musaboh pih boh kaya yang timah di atas nang gro Syamnyo. Tatanya yang Imam Nawawi pakan noh Imam Nawawi jawab le goyang. Nepegah karena di Syamnyo letak tanah wakaf. Letak tanah-tanah anak yatim tapi dikelola hana lagi sebetulnya. Nepegah le Imam Nawawi hampir lebih le harta wakaf daripada harta yang hana wakaf di Syam. Ma pakai ban lun pajuh boh kaya yang di pulau di kedai. Takut-takut nyan adalah dari perkebunan wakaf yang hana dikelola seperti sebenarnya. Jadi Imam Nawawi handan pajuh boh kaya. Karena bukan ya ke. Sampai-sampai Imam Nawawi ditegur oleh ulama-ulama lain. Wahai Imam Nawawi dron hanjat menan bukan. Nyadron han pajuh hurungnya hai bela bokai lain tu. Kasayang urang ka bokai. Bokai menawi han nyo ilme. Lun takeh lagi nyo ju go yang pajuh ju. Lun han. Han pajuh bokai di Syam karena ia menjampu dengan harta wakaf. Nah. Jadi mi ada kalian-kalian letak faktor Imam Nawawi pakan sampai je kula mari. Pertama karena memang inayah Allah mono nelindungi oleh Allah dari ubud.
kemudian semangat draw ke, lingkungan belajar, kemudian yang ke makanan. Kemudian Imam Nawawi nepegah selama agaknya nejak beut dalam siuro nepegah dalam siuro hadir 12 boh pengajian dalam siuro. Wa kana an-Nawawi yaqra'u kulla yawmin 12 darsan. Siuro 12 boh pengajian hadir. Mungkin tanya tekeun panena 12. Cina cerita. Betul 12. Lepas je nepegah lagi bit pupu teman. Nepegah darsaini fil wasit. 2 boh pengajian kitab wasit. Wasit atau Imam Ghazali fikih. Kemudian wadarsan fil muhadzab. Saboh pengajian kitab muhadzab. Muhadzab atau Imam Syirazi, kitab fikih. Kemudian darsan fi jam'i bainas sahihain. Kemudian pengajian yang keput kitab al-jam'u bainas sahihain atau Imam Al-Humaidi, kitab hadis. Kemudian darsan fi sahih Muslim, saboh pengajian syarah sahih Muslim. Kemudian darsan fil luma, kemudian pengajian kitab luma usul fikih. Kemudian Luma Ibn Jinni. Kemudian Islahul Mantiq, kitab lughah Ibnu Sikit. Kemudian tasrif. Kemudian yang terakhir wadarsan fi usulil fiqh. Kemudian pengajian dalam usul fikih kitab Ibnu Ishaq Al-Luma. Wataratan fil muntakhab, kadang-kadang pengajian kitab muntakhab atau Imam Fakhruddin Ar-Razi. Siuro 12 boh pengajian. Jadi ada anak cara Imam Nawawi pih gawan. Siuro 12 boh pengajian. Masya Allah. Makanya hanan tebit-tebit dari Madrasah Ar-Rawahiyah. Kemudian perleta depuisi dari Imam Nawawi. Kitab-kitab gonya. Karena sidro-dro ulamanya tatepu dumna martabah gonya dari kitab gonya. Di antara kitab-kitab Imam Nawawi, salah satu aja adalah kitab yang akan kita bacanya, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian kita Al-Minhaj. Al-Minhaj syarah Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim yang terbanyak disyarah oleh Imam Nawawi. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Tamlake mungkin sabah wate kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab si hadis Al-Adhkar. Al-Adhkarnya mandum zikir-zikir. Zikir li semayang, zikir li tung semayang, zikir wate tarah jaro, zikir wate benga, mandum tentang azkar mandum di sini. Kemudian Al-Irsyad wa Taisir dalam ilmu hadis. Kemudian tahrir fikih. Kemudian Al-Idah fil Manasik. Jino tanya tak baca kitab-kitab haji tentang hukum haji pasti idah pakai hana kitab lain atau Imam Nawawi. Kemudian yang paling terkenal Minhaj, kitab fikih. Nia kamu ada mungkin Minhaj. Bukan pakai syarah mahali atau lain dan sebagainya. Menyatakan Imam Nawawi dalam fikih, Imam Nawawinya dikenal dengan Syekh, sebutan Syekh. Nah dalam fikih istilah Syekhan, dua Syekhan, yaitu Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Artinya hadirin, dalam fikihnya, dalam mazhab Syafi'i, biasa tanya tak beda-beda pendapat dalam sabuh-sabuh permasalahan. Tapi Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i kasepakatnya hanya khilaf lilih. Nyan kenyan yang muktamad dalam mazhab. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i sepakat dalam sabuh-sabuh permasalahan, nyan ke pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, hana khilaf lilihnya.
Nyanban kira-kira derajat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, syaikhan. Jadi mereka sebutkan dalam kitabnya syaikhan, pasti maksudnya Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Dalam ilmu hadis, Imam Nawawi pada abad ke-7-nya, sekitar 600 tahun, yang sebuah levelnya Ibnu Salah, Al-Mizzi, yang seperti urung-urung ulama-ulama raya tak dalam ilmu hadis. Al-Mizzi ma'ruf. Kemudian Ibnu Salah, yang si ulama paling muktabar dalam hadis. Termasuk salah sidro di antaranya adalah Imam Nawawi. Nah, ini dalam tasawuf, Imam Nawawi si tokoh si di sini. Bahkan nasidro murid goknya, nepegah di bak sabuh malam, don tubit usul masjid, ternyata lam suput na Imam Nawawi. Imam Nawawi tengah nesemayang, hana neruku-ruku, nebaca ju, nebaca sabuh ayat dalam Al-Quran, waqifuhum innahum mas'ulun, ulang ayatnya. Yang berarti ayatnya waqifuhum, yang bercerita tentang uruk kiamat. Wahai malaikat, pedang urungnya mantu. Nekun singa uruk kiamat, ketika tanyuka tak berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pubarih ikun li Allah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Nyan mandu mereka bertanggung jawab atihku yang kali dipegat dalam dunia. Ayatnya ulang-ulang ju Imam Nawawi sampai bengah waqifuhum innahum mas'ulun. Nyan ulah waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun. Ubarih mandu manusia orangnya. Bejak tahu. Mandum muronyo nyoku huruf pembalasan tatanyang mandum buku yang kali dipegat dalam dunia. Karena ayatnya memang temakut hat Imam Nawawi, maka ulang-ulang ayatnya. Supaya mutamahya hati kau yang terhadap puya akan kita yang menumpuk sehingga diuro kiamat. Hadirin dirahmati oleh Allah, yang ke sekilas tentang Imam Nawawi. Kemudian tapu payang tentang Imam Nawawi, karena menyata tak cerita sabuh-sabuh tentang ulum tatamang bacut dalam karamah, na mukjizat nujuk bak para anbiya. Na karamahnya sesuatu yang khariqul adah, hanya biasa terjadi. Yang miata tabat tak ceritakan sabuh-sabuh, mungkin hasil sejam 2 jam. Imam Nawawi ramle tak masalah karamah-karamah yang metulis dalam kitab-kitab sejarah. Nah, kita mulai hadirin dirahmati oleh Allah. Imam Nawawi kitabnya lagi ada pegah menonan kitabnya Al-Arba'un, 40 buah hadis. Namun meskipun nanji 40, asalnya 42. Hanya lagi biasa nengok. Ya, nyukanya lumpur capil hebo. Panena hebo tak. 7 buah BBC bacun tadi. Jadi karena gohdro imang puluh lam tak 40 cuma. Ya 40-an bahasa Al-Arba'un mana. Hadis yang pun al-hadisul awal, hadis yang pun innamal a'malu binniyat. Hadis tentang bahwasanya amai sidro-dro urangnya tergantung bak niat. Innamal a'malu binniyat. Nyon pegah hadisnya, nyon nisfuddin, setengah dari agama dalam hadisnya. Karena agama biasa berbicara tentang yang lahir dan yang batin. Nyon hadisnya berbicara tentang yang batin. Berarti kan setengah. Nasi yang pegahnya sepertiga agama, seperleh agama. Karena yang pegahnya hadisnya luar biasa ahamnya. Dan biasanya ulama, saking hadisnya hadis yang sangat utama, awai-awai nutulis kitabnya hadis pun disebutkan. Karena hadisnya berbicara tentang ikhlas, supaya orang teh tulis kitab hadirkan rasa ikhlasnya sampai kitab lihat tulis. Jadi pun hadisnya, kita baca matan hadis juga, berkah an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amir Al-Mukminin Abi Hafs, maksudnya di sana adalah Umar bin Khattab. Nyo hadisnya diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Yang mana Umar bin Khattabnya adalah Amirul Mukmin, khalifah li Abu Bakar. Qala nakun li Rasulullah, nakun li Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Nekun le Umar lon sabahuro lon dengar Rasulullah menau nekun. Kiban nekun le Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu sesuai niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Yang tanit nyan merumpok. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya itu ila Allah wa rasulih, kepada keridhaan Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu akan sampai kepada ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu dengan tujuan duniawi, atau imra'atin yang kihuha, atau gara-gara sidra urinang untuk dinikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka pu yang akan menumpuk dari hijrahnya yang ke pu yang geniat bak pun meno. Nah, hadisnya dalam sebuah hadis nananjih punya dalam Al-Qur'an sebuah ayat na yang geken asbabun nuzul, sebab keputeran ayat. Biasa dalam Al-Qur'an sebuah ayat bahkan meskipun hana mandum na yang gepenan dengan asbabun nuzul, sebab keputeran ayat. Punya dalam hadis na sababul wurud, punya sababul wurud, punya sababun nuzul, yang melatar belakangi hadis nabinya. Pakan Nabi neken hadisnya itu bit dari abah wen. Tentena sebab. Hana tiba-tiba geken menan laju. Tentena sebab. Jadi diriwayatkan oleh ulama bahwasanya diriwayatkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir bahwasanya Ibnu Mas'ud menceritakan kana fina rajulun jamun waktu masa-masa hijrah nasidra urang agama khataban mar'atan nekhitbah sidra urang ina nekhitbah hakim kawin yuqalu laha ummu qais nan urang nangnya ummu qais fa abad an tatazawwajahu, tapi urang inangnya ummu qais hanggetim waktu khitbahnya hanggetim kecuali dengan syarat lon tem, tapi syarat ji drone hijrah sid Madinah. Nah sidra ragam na khitbah sidra urinangnya hanggetim gapegah han lon tem kecuali drone netem hijrah sid bersama Rasulullah Madinah. Fahajara, maka uragamnya karena nit gak nyan batro ge hijrah. Leun hijrah urinangnya netepati janji goyan fatazawwajah menikah sampai uragamnya gelar dengan muhajiru ummu qais. Muhajiru ummi qais. Muhajir gara-gara ummu qais. Nah. Jadi berangkat dari ceritanya, menyo menyatakan kalian nah dua versi urang hijrah, sama-sama hijrah, rupaji sama. Sama-sama berangkat dari Mekah, tak tinggalkan harta, rumah, tanah segala macam, berhijrah Madinah, sama-sama. Sama lagi Nabi sih menancit urang agamnya yang khitbah urinangnya. Menyatakan dari bentuk sama-sama hijrah, tapi nebegah Nabi hana sama. Al-a'mal bin niyat. Perbuatan itu sesuai niat. Tanya tadu lan semujid. Tanin itikaf. Nah sidra orang dalam perjalanan neduk si semujid tapi gepiu he gua. Dan kebetulan hana geni itikaf. Duk sama tapi arti beda. Nyan yang maksud Nabi innamal a'mal bin niyat. Meskipun dari segi bentuk perbuatan getnya sang sama, tapi beda fikir sama. Bunga mandum dah berangkat dari rumah tak kerja. Tapi hana sama nya yum ji hana sama. Nah urang berangkat dari rumah bentuk sama-sama minta rezeki. Tapi beda harga. Innamal a'mal bin niyat, tergantung niat. Niat kepu terbit dari rumahnya. Meskipun bentuk ji sama-sama minta rezeki, menyeniat betul, maka je ke ibadah. Teh niat yang betul untuk tak cukupi nafkah urang di rumah tu.
nyan ka saboh niat yang get supaya tak ibadah, supaya tak jaga kehormatan keluarga katanya, sehingga hana anak getnya hana dimulage bago imlake bago nyan salah saboh tujuan yang get dan yang membuat perbuatannya beda dengan perbuatan yang lain. Nun rasa nan mentang untuk malamnya, insyaallah kita sambung teman di malam Sabtu yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.